dengan sangat pentingnya untuk makrifat atau memahami ilmu makrifat untuk mengingat Tuhan, kita harus berusaha sekuat mungkin dari sekarang, mumpung masih sehat, masih diberikan umur. Karena kalau kita tidak makrifat, kalau kita lupa dan tidak menemukan Tuhan dari sekarang, apalagi nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta, hamdan wa syukron lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, sahabat tilawah semesta, terima kasih yang sudah singgah di channel yang sederhana ini. Semoga berkah selalu. Dengan sangat pentingnya kita semua mengingat Tuhan dari sekarang dan memahami, memperdalam ilmu makrifat dari sekarang. Kita harus berusaha sekuat mungkin, karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang di dunia ini, apalagi nanti di akhirat, pasti akan lupa. Sedangkan kalau kita lupa karena tidak diberitahu oleh kedua orang tua, itu kita sudah tidak bisa menghisab atau tidak bisa menyalahkan kedua orang tua kita. Ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-A'raf ayat 173. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Autakulu innama asroka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatam min ba'dihim afatulikuna fa'alal mubtilun. Yang artinya, agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang yang telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu itu adalah orang tua kami, sedangkan kami adalah anak keturunan sesudah mereka. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Nah, sahabatku, di sini orang tua kita akan dalam bahaya jika kita tidak makrifat, tidak bisa mengingat Allah dengan benar dari sekarang. Tapi kita sudah tidak bisa lagi menyalahkan mereka dengan kelalaian kita di dunia ini, karena kita terlena, karena kita berleha-leha dengan kehidupan ini. Nah, di sini marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk menyadari, mentafakuri, karena sudah jelas dan dapat kita pahami tadi di ayat 173 tadi bahwa Allah betul-betul
betul melarang kita melupakannya. Jaga jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisabnya, karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan, dengan melalui wahyu-wahyunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di ayat sebelumnya, di ayat 172-nya, bahwa semuanya manusia di alam roh sudah dipersaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam rahim. Nah, kenapa kita sekarang malah melupakannya lagi, tidak makrifat lagi, sehingga kita ya sama sekali tidak tahu Tuhan kita, tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekarang lupa sama sekali, padahal melalui wahyu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita sudah mengatakan qalu bala syahidna, bahwa kita sudah bersaksi. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan mengatakan lalai atau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan kenapa malah banyak yang tidak tahu sama sekali, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tahu kepada Allah, dan mengerikannya lagi malah mengesampingkan ilmu yang penting ini, ilmu makrifat. Kebanyakan orang malah berfokus terhadap dunianya, terhadap bacaannya. Jika sedang beribadah, jika sedang di luar ibadah, fokus terhadap dunianya, fokus terhadap makhluknya, ciptaannya, keindahannya, lupa kepada Tuhannya. Kenapa? Sebab kalau lupa atau lalai, ya lupa kepada Allah, ini merupakan kesalahan besar, dan ini adalah kesalahan diri sendiri, bukan kesalahan orang tua, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan. Nah, ini yang dimaksud sesat itu jika kita tidak bisa kembali kepada Allah, tidak bisa pulang lagi nanti setelah mati maupun dari sekarang, karena tidak tahu kemana pulangnya, karena tidak tahu harus kemana pulangnya, kembalinya, jalannya, alam asal kita dari mana. Insya Allah sahabatku, sahabat tilawah semuanya, di channel Tilawah Semesta ini kita akan meneliti, berbagi maksudnya tentang ilmu makrifat, khususnya alam asal, untuk kita kembali pulang agar kita bisa bermakrifat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa banyak orang yang lupa sehingga kita menjadi tersesat nanti? Ya, ini bisa banyak penyebabnya.
Mungkin karena tidak mau tahu, tidak mau memperdalam tentang agama sendiri. Karena itulah kita jadi lupa, kita jadi istilahnya ketinggalan informasi, atau bahasa kasarnya mungkin ya, jadi bodoh tentang persaksian kepada Allah, bodoh tentang syahadat sejati. Nah, bodoh itu kan karena lupa itu sehingga kita jadi bodoh. Nah, sebagaimana yang ada dijelaskan di dalam kitab Sirrul Asror, di situ dikatakan penyebab buta hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Namun bodoh di sini dalam urusan ketuhanan. Ya, kalau urusan pengetahuan seperti pengetahuan agama maupun pengetahuan duniawi, nah, pasti itu mah pada pintar lah, kami percaya. Namun urusan ketuhanan, mengapa ya seperti itu, seolah kita jadi bodoh? Mungkin karena itu, bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami cintai, di dalam pengertian ingat ada 3 macam. Yang pertama, ada yang mengartikan ingat itu harus banyak zikir atau wirid. Ya, maksudnya membacakan kalimat seperti takbir, tahmid, tahlil. Nah, itu macam yang pertama. Nah, ingat itu, zikir itu ada yang jatuhnya jadi sebuah wirid. Ya, kita harus paham agar kita lebih bijaksana. Terus makna yang kedua, macam yang kedua, ada yang mentafsirkan ingat itu harus banyak mengingat itu dengan memperhatikan hukum-hukum Allah. Seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus sesuai dengan aturan Tuhan. Contohnya, jangan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan sekehendak hawa nafsu. Misalnya, itu makna yang kedua. Ya, sudah bukan lagi makna yang pertama yang membacakan kalimat wirid untuk yang makna kedua. Nah, yang ketiga nih, yang paling tinggi, ada yang mentafsirkan ingat itu yaitu sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam kitab-kitab tasawuf seperti kitab Hikam. Di sana para arif billah mentafsirkan bahwa tentang ingat itu, kita selaku manusia yang ada di jagat raya ini emang harus mengingat atau bertemu kembali agar kita tidak melupakannya, yang disebut dengan ilmu makrifat, bersyahadat, yang tidak hanya syahadat ikrar atau tidak hanya mengucapkan. Ya, jadi di dalam menafsirkan ayat seperti ayat yang tadi itu jadinya sangat berhati-hati, karena urusan ingat itu adalah urusan hati atau urusan kolbu, yang mana itu penafsiran yang sangat tinggi. Jadi kita harus berhati-hati
Nah, terus bagaimana untuk orang-orang, sedangkan kebanyakan yang mengartikan zikir itu atau ingat itu kebanyakan jatuhnya adalah wiridan atau aurad, seperti membacakan kalimah-kalimah subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Pokoknya kalimat-kalimat yang jatuhnya wirid. Nah, itu juga tidak apa-apa. Itu masih zikir. Ya, itu istilahnya penafsiran tingkat dasar. Tapi kita harus ingat juga bahwa zikir itu atau ingat itu adalah pekerjaan hati, pekerjaan kolbu, harus vakum bil wahir, ya, sesuai dengan kenyataannya, sehingga bisa dirasakan oleh orang yang mengingatnya. Nah, untuk mengingat dengan sebenarnya ini harus melalui proses tertentu, karena kolbu itu tidak akan bisa dibohongi. Kolbu bisa ingat cuman kepada yang sudah diketahui, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam video sebelum ini. Nah, kita tidak akan bisa mengingat jika kita belum mengetahui kalau secara makna hakikat dan makna makrifat. Coba saja kita sama rasakan atau tanyalah hati kita masing-masing secara jujur, apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Coba jawab di kolom komentar ya. Nah, ini sebenarnya jawabannya ada di dalam kolbu kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya ada di dalam kitab ya, kami menemukan sebuah keterangan dalil di dalam kitab Sirrul Asror di halaman 80. Di situ dijelaskan wa amanatijatu dzikrur ruh fahuwa musyahadatu anwari tajaliyati sifat, yang artinya yang dikatakan zikir ruh itu ialah menyaksikan tajalinya sifat. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Di sini makna zikir bukan nyebut lagi atau yang dikatakan wirid, tapi zikir di sini ialah mengetahui atau menyaksikan. Tapi untuk ingat itu harus mengetahui terlebih dahulu kepada yang akan diingatnya. Apalagi ini urusan akidah, tauhid, ya, ilmu makrifat tentang ketuhanan. Harus betul-betul kita ini, ya, positif kepada yang akan diingatnya. Nah, sebenarnya sering ini kita baca yang suka aurad ya, khususnya ada kalimat ketika kita sedang wirid ba'da sholat, biasanya suka dibacakan berbunyi afdolul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, coba sekarang kita terjemahkan dulu ya. Afdolul dzikri, yang paling afdolnya dzikir
itu adalah fa'lam, ketahuilah. Nah, ini dikuatkan dengan fa jawab di sini ya. Fa'lam, maka ketahuilah. Apa yang harus kita ketahui ini? Annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi fa'lam, harus tahu. Nah, setelah tahu baru, oh iya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kalimat ini kita semua sudah pada tahu, sering mengucapkan, lumrah di kalangan umum. Para arif billah di dalam kitab tasawuf seperti hikam ini betul-betul menunjukkan keharusan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya supaya kita ingatnya kepada Tuhan itu benar-benar vakum bidzahir, nyata, terasa kebenarannya, terasa benarnya dengan kolbu kita sendiri. Nah, jadi bagaimana? Nah, kan tadi itu kita tajalli sifat, zikir itu, musyahadah, syahadat itu, ma'rifat itu. Nah, untuk jelasnya seperti ini. Rasakan ya, pahami dengan baik. Ya mungkin kalau yang sudah skip dari tadi atau pindah video, ya mungkin belum jodohnya ya. Nah, ini yang masih setia, spesial untuk sahabat tilawah semua yang mendengarkan, masih menyimak. Contohnya seperti kita sedang melihat atau merasakan lah ya, memakan atau pokoknya tentang kita sedang apapun ya, per jam, per menit, per detik kita di dalam beribadah maupun di luar ibadah, dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, salah satu contoh sedang makan, contohnya makan gula yang manis, karena gula itu kan manis, tidak ada gula yang pedas atau yang asin, jarang ya. Gula itu pasti manis. Contoh nih, ketika kita sedang memakan gula, jadi kita harus menemukan ya, makrifat, mengingat ketika kita sedang makan gula kan tadi contohnya. Jadi kalau yang masih buta atau tidak mengingat Allah, yang makan gula biasanya. Yang ingat, yang ia fokus, yang ia temukan, yang ia saksikan, ya gula yang rasanya manis. Itu kan berarti polos istilahnya ya, tidak mengingat Tuhan, tidak makrifat kepada Tuhan. Nah, harusnya kita menemukan Tuhan ketika kita sedang memakan gula manis tersebut. Bagaimana prosesnya? Seperti ini. Gula itu kan manis, tapi gula tidak bisa menciptakan manis, dan manis pun tidak bisa menciptakan gula. Tapi Allah lah yang menciptakan gula, dan Allah lah yang menakdirkan, menghendaki manis di dalam gula tersebut. Timbul ya Qadir, hei zat yang menakdirkan. Ada Allah ternyata yang sedang menakdirkan manis terhadap gula. Nah, timbul ya Qadir. Qadir itu kan identiknya atau talazumnya itu dengan sifat kudrot.
salah satu dari sifat 20. Kan tajalli sifat nih. Nah terus sifat ma'ani itu kudrot yang tidak akan berpisah dengan zatnya. Jadi kita tidak hanya kepada namanya saja, dan kita benar-benar menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada ketika kita sedang memakan gula. Nah, jadi tidak hanya mengingat namanya, tapi menemukan zatnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita jangan berprasangka bertemu dengan Allah itu seperti bertemu dengan makhluk yang mana ada warna, misalnya cahaya atau bentuk, ya sebagaimana makhluk rupa. Bukan, kan Allah itu mukhalafatun lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, dengan semua ciptaan yang baru, tidak ada yang menyerupainya. Jadi jangan kita ini berprasangka bertemu itu kita ini melihat sebuah bentuk, rupa, warna misalnya. Bukan. Tapi yang tadi, ketika kita tajalli sifat, seperti tadi pokoknya ya prakteknya, contohnya. Nah itu kita bertemu, menemukan, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk ingat kepada Tuhan ini kan tadi harus memakai perasaan yang mendalam, ceritaan yang jujur, ya, sesuai dengan bukti. Bukti ketika kita memakan gula yang manis, kita menemukan Tuhan, bersaksi kepadanya. Beliau sedang menghendaki, menakdirkan manis terhadap gula tersebut. Kalau istilah santri ini ada di dalam kitab Alfiyah, ada bahasa wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'indohar. Nah, ketika sesudah fi'il, pekerjaan, ciptaan, itu pasti ada fa'il, ada yang mengerjakan, ada yang istilahnya fa'il. Ya mana mungkin kita bayangkan contohnya ada cangkul di tengah sawah hidup sendiri, kan tidak mungkin. Pasti ada yang menggerakkannya dan tidak akan berpisah antara sifat dan zatnya itu. Ya, tidak akan berpisah fi'il dengan fa'il itu. Pasti ada Allah yang sedang menghendaki manis terhadap gula tadi. Nah itu tidak akan berpisah sifat dengan zatnya itu. Mustahil untuk bisa ya kita saja contohnya. Kan tidak mungkin berpisah kita, diri kita, jasad ini, zat diri kita sendiri dengan sifat kita. Kan pasti menyatu. Tidak mungkin kalau misalnya sahabat tilawah yang sedang mendengarkan ini orangnya baik hati atau ganteng atau cantik misalnya, tapi badannya ada di sebelah pojok kiri, terus kecantikannya atau sifat baiknya ada di pojok sebelah kanan, kan mana mungkin. Itu tidak akan berpisah. Nah itu sahabatku ya, kita ini harus jujur. Nah kalau kita sudah vakum, sudah terasa di dalam kolbu kita sudah nasiun an dalilin ya, sesuai dengan dalilnya juga. Nah itu jangan diragukan lagi, karena man lam yaduk lam yadri. Nah ya, barang siapa yang tidak menemukan, tidak mengalami, itu lam yadri, itu tidak akan mengetahuinya. Semoga bermanfaat. Jangan sungkan jika ada yang mau ditanyakan di kolom komentar saja. Terima kasih yang sudah like, komentar, dan subscribe-nya. Semoga berkah.
Salam tilawah semesta.